Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Bagaimana kita berpuasa? Yang berdasarkan pada Injil Markus bab 2 ayat 19. Yesus berkata, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka berpuasa." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka berpuasa." Apakah maksud dari jawaban Yesus ini? Saat kita sedang turut serta merayakan kebahagiaan yang dialami oleh orang terdekat, bukankah hati kita juga merasa bahagia berlimpah-limpah? Jiwa kita berfokus untuk mengutamakan dan mengikuti keinginan dari orang yang kita kasihi. Pada saat demikian, tidak sepatutnya lah kita berpuasa. Namun, manakala orang terdekat kita pergi meninggalkan kita sendiri, kita otomatis merasa sedih kehilangan. Pelan-pelan kita membuka pintu hati untuk rela melepasnya pergi. Ada rasa atau keinginan hati pribadi yang kita lepaskan. Secara alamiah kita pun berpuasa. Dengan begitu, aksi puasa kita jauh dari upaya memaksakan diri. Saudara-saudari terkasih, Yesus juga berkata, "Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya, yang baru mencabik yang tua. Lalu makin besarlah koyaknya. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur itu akan menggoyahkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula." Perumpamaan Yesus ini menunjukkan bahwa segala sesuatu ada waktu dan tempatnya masing-masing. Demikian juga halnya dengan berpuasa. Ada waktu dan tempatnya untuk berpuasa. Saudara-saudari terkasih, ada aneka aturan mengenai cara berpuasa. Misalnya, sahabat kita yang Muslim berpuasa dengan cara tidak makan, minum, dan mengumbar emosi selama 13 jam
20 menit selama bulan Ramadan. Orang Indonesia juga akrab dengan kebiasaan berpuasa setiap hari Senin dan Kamis atau selang-seling antara puasa dan tidak puasa seperti cara Nabi Daud berpuasa. Umat Katolik sendiri berpuasa dengan cara hanya makan kenyang satu kali pada hari Rabu Abu dan Jumat Agung. Ada masih banyak lagi tata cara berpuasa yang lain, meskipun isi aturan yang satu berbeda dengan isi aturan yang lain. Namun, semua aturan memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai arahan bagi sekelompok orang untuk mengelola hawa nafsu dan keinginannya. Tujuannya adalah agar hawa nafsu dan keinginan tidak dominan berkuasa menentukan perilaku manusia. Latihan berpuasa memberi kesempatan manusia berhadapan dengan daya desak dari hawa nafsu dan keinginannya pribadi tanpa harus mengikutinya ataupun memenjarakannya. Dengan begitu, daya desak akan meredah, hawa nafsu dan keinginan menjadi jinak, serta mengerti waktu dan tempat yang tepat untuk ekspresi penyalurannya. Saudara-saudari terkasih, aturan berpuasa kita ikuti dalam rangka membangun keteraturan hidup bersama. Namun, hal berpuasa dapat berkembang lebih dalam lagi manakala kita lakukan bukan sekedar kewajiban mengikuti aturan. Firman hari ini menceritakan kepada kita bagaimana Yesus menegaskan dua hal penting dalam berpuasa. Pertama, berpuasa berdasarkan keadaan, kebutuhan objektif, bukan berdasarkan wacana ideal, keinginan subjektif. Misalnya, kita berpuasa dalam rangka melepaskan keinginan pribadi dan bukan dalam rangka ingin mewujudkan keinginan sendiri. Kedua, berpuasa kita lakukan sesuai waktu dan tempatnya. Misalnya, di samping mengikuti aturan yang berlaku, kita juga dapat melakukan aksi puasa pribadi sesuai keadaan, kebutuhan objektif diri kita, yaitu pada saat kita perlu melepaskan keinginan pribadi agar dapat lebih lapang menyadari kehendak Allah yang hadir melalui bisikan suara hati. Maukah saya berpuasa untuk melepaskan keinginan pribadi? Bersediakah saya untuk melakukan puasa secara mandiri dalam hidup sehari-hari? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Kami sadar bahwa kami masih kesulitan melakukan puasa. Hawa nafsu dan keinginan pribadi kami masih dominan dan berkuasa menentukan tindakan. Oleh karena itulah kami sadar bahwasanya kami perlu berpuasa. Hanya saja kami belum tentu dapat melakukannya. Ajarilah kami untuk melatih hawa nafsu dengan belas kasih. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.